Selamat pagi, pagi. Ada komen dari Ibu Endang. Endang siapa ini? Mata saya udah sutur nih. Nah ini Bu, kamu tanya seperti itu sama saya ini, saya jadi ngejawab langsung deh Bu. Iya. Ibu umurnya 64 tahun. Sama saya berarti beda 6 tahun. Pak Jess, saya mengikuti konten Bapak, ingin bertanya masalah mata. Umur 64 tahun, mata mulai kabur dan ada benang-benang yang bergerak. Obatnya apa? Nggak ada obatnya Bu. Udah sehat aja minum racikan Makcin. Kalau nggak bisa baca perlu pakai kacamata. Kalau ibu umur 64 tahun itu cari kacamata di TikTok banyak. Yang plusnya itu plus 3 atau plus 325 ya. Kalau umurnya kayak saya itu kacamatanya plusnya 2,5. Ini plus 2,5 saya ini ya, plus 2,5. Jadi ketika begini nggak bisa membaca sampai kier-kier begini nih ya. Bukan cuman benang-benang Bu itu. Tapi kalau dikasih begini, nah saya bisa baca nih. Pak J, saya mengikuti, nah saya bisa baca kalau pakai kacamata ini. Ya, Ibu pergi ke TikTok, di TikTok itu nanti nyari aja ketik kacamata baca yang ukurannya plus 3 atau plus 325. Nah monggo silakan. Kalau mau ngikutin cara-cara alamiah seperti orang kampung, orang desa, ya olahraga mata. Caranya olahraga mata gimana? Begini. Kalau sempat, kalau saya udah nggak sempat karena saya hadapannya adalah tab, laptop, handphone gitu masalahnya. Saya berhadapan dengan itu sehingga olahraga saya begini-gini ya susah. Nah, yang paling bagus kalau berani ya bangun pagi, nunggu matahari terbit. Nah, pandang tuh matahari terbit tuh. Matahari terbit dipandang sampai dia memanas. Nah, itu nanti membantu ultraviolet pagi itu untuk membantu ke mata. Kalau mau ya. Saran saya begitu. Nah, racikan Makcin dengan pola makan yang Ibu lakukan, tidak sarapan dan tidak makan malam, makan telur jam 11, makan biasa jam 4 jam 5, itu membantu untuk kita mengikis semua gula di dalam pembuluh darah, di dalam sel tubuh kita, sehingga tidak terjadi yang namanya glukoma. Glukoma itu penyakit mata yang dialami oleh orang-orang yang seringkali karena kebanyakan gula di mata. Ya, itu cara sehatnya. Nah, jangan lupa olahraga rutin, lakukan terus rutin. Itu yang membuat sehat. Umur 64 tahun, jalan kaki keliling komplek lah. Ya itu yang paling nyaman. Ibu naik berdiri duduk untuk melatih otot kaki. Ya, berdiri duduk. Kalau masih bisa bagus, jongkok berdiri. Itu yang paling bagus untuk melatih otot kaki, sehingga nanti bisa mencapai umur 100 tahun ibu tidak butuh tuntunan orang-orang muda yang nggak teli. Ya. Kayak saya ini, saya setiap kali ini saya mau nge-gym ini, buat konten dulu. Saya mau nge-gym untuk melatih otot kaki. Ya, saya main squat supaya kakinya kuat, bisa naik tangga. Ya, yang paling enak adalah bisa ndak jinjit, ya, kaki melebar selebar bahu, jinjit, kemudian jongkok berdiri, masih bisa ndak? Nah, kalau jinjit, jongkok berdiri masih bisa, oh berarti otot kakinya masih oke itu. Tapi kalau kamu jinjit terus kemudian jongkok ndak bisa berdiri, wah itu perlu dilatih pelan-pelan. Kalau ndak nanti jatuh dikit lumpuh kamu. Ya, penyakit orang tua, mau laki mau perempuan, ya, jatuh di kamar mandi. Kenapa kok begitu? Karena otot kakinya lemah. Tulangnya lemah. Makanya tulang gampang patah dan orang tua gampang jatuh di kamar mandi. Resikonya nih, stroke atau pendarahan di otak. Resikonya begitu. Makanya saya menghindari itu, supaya ya kan lahir itu kan berkah ya.
keajaiban ilahi ya, lahir ya. Kamu tidak bisa milih mau lahir di mana, dilahirkan sama siapa kan tidak boleh. Ini bisa disebut takdir lahir. Takdir yang kedua adalah mati. Kamu tidak bisa milih kapan matinya. Mau sekarang saya ngonten, habis ngonten mati bisa. Kamu mati bisa di mana aja. Ya, dokter, orang-orang menganalisa kamu mati kenapa, silahkan aja, karena kamu udah tidak tahu, udah mati kan. Tapi antara lahir dan mati ini tanggung jawab yang kamu harus melakukan tindakan untuk dirimu sendiri, karena orang lain tidak pernah mau melakukan tindakan untuk dirimu. Orang lain tindakan untuk dirinya saja dia tidak mau, apalagi tindakan untuk kamu. Coba mereka yang seringkali nggak teli sama saya itu, ayo, mereka untuk sehat sama dirinya sendiri aja nggak mau. Apa itu? Hidup nikmat-nikmat kok dibuat susah. Nah itu kan orangnya tidak pernah mau ngurusin dirinya sendiri. Hanya gara-gara dia mengomentari tanpa dia memahami. Ketika saya bilang sarapan terbaik adalah tidak sarapan. Ini ada di sini nih, tanggung jawab nih, hidup ini. Ya, resikonya itu bukan sekarang. Ketika kamu tidak sarapan hari ini, akibat yang kamu terima itu nanti setelah kamu pensiun. Ketika kamu umur 40, ketika kamu umur 50, itu akibat yang akan kamu terima itu. Itu sebabnya kenapa saya bilang sarapan terbaik tidak sarapan. Karena sasarannya bukan hari ini, sasarannya nanti ketika kamu pensiun. Mau tetap sehat atau kamu dengan uang hasil kerjamu 10-20 tahun ketika kamu pensiun membiayai masalahmu. Nah itu kan pilihan. Kalau saya tidak mau, sekarang saya ngumpulin duit, saya bekerja, mengumpulkan uang, ya saya harus menikmati. Makanya saya menjalankan sebuah bisnis yang setahun bisa jalan-jalan 2 kali ke luar negeri. Tahun 2024 saya ke Taiwan sama ke Dubai. Tahun 2024. Tahun 2025 kemarin saya dapat trip ke Thailand sama ke Eropa. 2025 kemarin ini. Eropanya saya ganti ke tahun 2027. 2026 ini sudah ada di tangan saya. Saya April jalan-jalan ke Beijing, Desember jalan-jalan ke Jepang. Udah ada, tiketnya udah ada. Nah itu ya kenikmatan yang saya cari. Jadi hasil kerjanya bukan dipakai untuk dibagi-bagi ke orang. Gara-gara saya terdampar di ranjang termahal di muka bumi. Gitu. Ya, oh saya ngomong gara-gara umur 64 ngelantur kemana-mana jadinya deh Bu. Ya. Umur itu hanya angka. Ya, tapi tekad yang ada di dalam diri kita itu yang menentukan. Jadi kamu mau umur berapa dan bagaimana kondisi keadaanmu, itu kamu yang menentukan. Tulang dalam tubuh kita tidak berubah. Kamu punya berat 70, kamu punya berat 80, kamu punya berat 100 kilo, kamu punya berat 140 kilo, tulang di tubuhmu tidak berubah, cuman sekecil itu saja. Bayangin, tulang saya menanggung beban 80 kilo, sesuai dengan tinggi saya 180, saya punya berat 80 kilo. Dari 114 saya turunkan, bayangin, kamu lihat saya beratnya 114 kilo waktu itu. Wah, lututnya sakit semua, Bos. Ya, lututnya sakit semua. Karena apa? Bebannya terlalu berat. Itu sama saja kamu kemana-mana gendong galon. Depan belakang gendong galon. Ya kamu yang mau, ya ngapain saya mau ribet? Ya silahkan aja. Ya, kamu yang punya anak bangga anakmu gembrot, gendut, hati-hati. Umur 4 tahun, 5 tahun kena diabetes. Hati-hati. Kenapa ya? Karena kamu ngasih mereka makanan-makanan yang hanya memicu penumpukan masalah. Gitu. Ya, ketika kamu dikasih tahu, ketika kamu diomongin anakmu kok kurus, kamu tersinggung. Tapi ketika anakmu dibilang anakmu gembrot banget, Bos, kamu bangga. Ya itu kesalahan-kesalahan falasi kesalahan yang dipelihara sampai hari ini tuh kayak begitu. Gitu. Ya mau enggak mau ya turunkan berat badanmu. Sesuaikan dengan kondisi tulangmu supaya kamu sehat. Gitu. Sama dengan mata. Ya udah umur 40 ya plus 1 pasti dipakai, nggak mungkin enggak. Ya, umur 50 ya plus 1,5. Kayak saya ya plus 2,5. Nggak bisa dilawan itu. Udah pasti begitu.